Ini saya merasa Baik, suaranya kecil ya, apa medianya ya? Enggak sih? Kalau dari Ibu udah jelas nih. Dari saya udah jelas ya, apa dari saya ini harus bentar. baik, kita mulai ya, Bu. Baik, Bentar. teman-teman. Untuk mengawali pembelajaran pada malam hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Beri salam. Selamat malam, Bu. Selamat Malam, Bu. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Ya, alhamdulillah ya malam hari ini kita bersama-sama bisa bertemu suara ya, bukan bersemuka tapi bersemu suara ya. Bertemu suara di ruang virtual ini untuk mengikuti rutinitas belajar ya. Saya mendampingi Anda untuk belajar karena hakikatnya yang belajar itu kan Anda ya, untuk bisa meningkatkan pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Nah, kalau kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang mulai dari huruf, kemudian kata, bentuk dan pilihan kata, kemudian terakhir kalimat. Nah, yang selanjutnya adalah paragraf. Jadi bagaimana kalimat-kalimat itu disatukan gitu. Terbayang ya, jadi dari huruf itu diatur, ada aturannya, ada tata kelolanya ya, bagaimana huruf itu disatukan menjadi kata. Kata disatukan, kata-kata yang bermakna disatukan membentuk kalimat. Nah, kalimat itu ketika disatukan itu membentuk satu paragraf. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam sebuah pengujian itu ada satu tulisan yang sangat menggelitik ya, padahal ini tulisan seorang guru. Tulisannya itu ketika diminta untuk membuat topik tentang tentang sampah, berakhir dengan penjualan bola. Kira-kira terbayang tidak paragraf yang seperti apa? Jadi begini, misalnya dia menulis, saya lupa ya pastinya, tapi kurang lebih begini. Sampah merupakan sisa hasil kehidupan manusia. Manusia setiap hari makan. Makanan manusia bermacam-macam. Di antaranya nasi, kemudian ketan, terigu dan jagung. Jagung bisa dibeli di pasar. Di pasar orang banyak menjual selain makanan juga barang-barang lainnya seperti kebutuhan olahraga. Dan olahraga merupakan kegiatan yang baik bagi fisik manusia. Nah, salah satu olahraga yang baik yang diminati oleh orang Indonesia adalah sepak bola. Sepak bola menggunakan bola bola yang terdiri dari kulit gitu. Kulit yang digunakan adalah kulit hewan gitu. Terus penjualan hewan biasanya banyak di masa Idul Kurban. Kira-kira paragraf seperti itu kira-kira menurut Anda nyambung atau tidak? Ada yang ingin berpendapat tentang paragraf itu? Iqbal, terdengar tidak suara saya? Terdengar, Bu? Oke, silakan Mas Iqbal. Menurut saya tidak, Bu, karena awalnya membahas tentang sampah, tapi kalimat akhirnya membahas tentang hewan kurban. Iya, selain itu apa? Antar kalimatnya itu tersambung tidak? Tidak juga, Bu. Iya,
Jadi membuat satu kalimat itu bukan seperti apa sih sambung menyambung itu dengan yang ditautkan adalah topiknya, bukan kata-katanya. Misalnya ibu membeli ayam di pasar. Pasar merupakan tempat orang berjual beli. Beli apa makanan lebih murah di warung. Warung merupakan, nah itu bukan begitu ya. Bukan kata berkait gitu. Tapi yang disatukan di dalam paragraf adalah makna atau apa namanya topik ya. Jadi disatukan di dalam satu topik itu merupakan ciri khas paragraf gitu. Baik, sekarang kita mulai dengan pengertiannya. Bahwa paragraf itu hakikatnya merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan. Tadi ya saling berhubungan. Kalau kalimat pertama disebutkan nama Erlita, kemudian yang kalimat kedua mungkin tidak perlu lagi disebutkan Erlita, tapi dia atau gadis itu gitu. Itu ya. Jadi ada itu apa ciri kohesinya gitu ya. Ada penanda kohesi, ada penghubungan antara kalimat satu dan kalimat yang lainnya. Kalau satu paragraf katakanlah 7 kalimat kemudian tidak saling berhubungan, ya itu bukan paragraf namanya gitu ya. Kemudian yang kedua, dari segi bentuk itu ada format yang merenggang dan atau bertakuk. Maksudnya apa? Kalau merenggang itu setiap paragraf itu dibedakan atas satu satu apa spasi ya, bukan spasi ya, satu apa? Yang di enter itu ada yang tahu apa satu apa? Satu baris gitu ya. Jadi misalnya untuk satu paragraf kemudian dikosongkan satu baris baru ini lagi. Nah, itu namanya paragraf merenggang atau paragraf lurus itu. Disebut juga paragraf lurus atau paragraf merenggang. Maksudnya perbedaan antara paragraf satu dan yang lainnya itu dengan renggang tadi ya. Kemudian bentuknya biasanya lurus. Kemudian bertakuk. Bertakuk itu artinya setiap pergantian paragraf itu menjorok ke dalam berapa ketuk gitu ya. 6 sampai 7 ketuk itu menjorok ke dalam itu dari segi formatnya. Kemudian yang paling utama juga di dalam satu paragraf adalah memiliki satu gagasan utama. Kemudian gagasan utama itu diperjelas dengan kalimat pengembang. Jadi kalau kita misalnya bicara Gunung Merapi di Indonesia, berarti misalnya di Jawa Tengah terdapat Gunung Merapi gitu. Gunung Merapi itu, nah itu dijelaskan paragraf pengembangnya tuh apa-apa saja begitu ya. Kemudian paragraf merupakan miniatur karangan karena ketika disatukan dia menjadi sebuah karya ya atau karangan. Nah, selanjutnya saya minta Putri Mulandari, silahkan. Ini apa dijelaskan tentang kalimat topik, kalimat penjelas gitu ya. Kemudian nanti bagian-bagian yang sulit struktur paragraf nanti saya menjelaskan. Silakan kalimat topik dahulu Mbak Putri. Iya, Bu. Kalimat topik tempatnya tepat keberadaan gagasan utama, kemudian memberi arah atau pengendalian terhadap permasalahan yang akan dibicarakan. Sandaran bagi kalimat-kalimat lain yang berfungsi sebagai pengembang atau penjelas. Kemudian memberi tahu pembaca tentang apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Kemudian biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kemudian berisi suatu permasalahan yang bersifat umum yang dapat dikembangkan secara terperinci. Kalimat topik dapat diletakkan di bawah, di bagian awal, awal dan akhir, dan tengah. Kemudian kalimat penjelas yaitu kesimpulannya apa dari itu? Jadi kalimat topik itu biasanya kayak dia satu kalimat itu bisa menggambarkan secara keseluruhan itu, Bu, paragrafnya. Satu keseluruhan paragraf ya, oke, terus? Kemudian letaknya itu bisa jadi di awal, di tengah, atau di akhir.
Mm-mm. Apa lagi ya? Kemudian Kalau kayak misalnya letnya di tengah, berarti kalimat penjelasan di mana? kalau misalnya dia di tengah, kayak penjelasannya tuh di awal kalimat dan di akhir kayak gitu, Bu. Kayak pengantar. Oke. Oke, lanjut lagi. Kemudian kalimat penjelas merupakan pendukung atau penguat gagasan utama. Uraian-uraian yang bersifat khusus ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Kemudian biasanya memiliki konjungsi antar kalimat. Biasanya tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya akan kabur jika dipisah dengan kalimat lainnya. Biasanya berupa data, fakta, contoh, opini, ilustrasi, kutipan, gambar, dan sebagainya. Nah, kalau kalimat penjelas ini biasanya setelah, misalnya kalau kalimat utamanya itu di awal, berarti kayak penjelasannya ini pasti berhubungan sama kalimat utama kayak gitu. Dan itu kayak, mana ya, saling berhubungan. Intinya dia kayak menjelaskan apa yang menjadi topik gitu, Bu. Oke. Ya itu tadi kalimat topik dan kalimat penjelas. Jadi setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat topik ya atau gagasan utama. Kalimat topik itu memiliki gagasan utama juga ya. Jadi gagasan utama itu terangkum dalam kalimat topik. Kalau gagasan itu bukan berupa kalimat. Jadi bisa saja gagasannya hanya frasa ya, 1-2 kata saja gitu. Tapi kalau kalimat berarti benar-benar berupa kalimat, ada subjek, ada predikat, ada objek atau ada keterangan ya. Pokoknya kalimat lengkap lah, minimal subjek predikat. Itu yang disebut dengan kalimat topik. Kemudian, nah berdasarkan kalimat topik dan kalimat penjelas, kita akan membuat struktur paragraf. Jadi struktur paragraf itu terdiri atas 4 ya. Coba gambarkan ya dalam pikiran Anda semua. Pertama adalah kalimat topik, kemudian langsung kalimat penjelas. Jadi di satu kalimat topik kemudian dijelaskan dengan kalimat penjelas langsung. Maksudnya kalimat penjelas langsung apa? Dia menjelaskan langsung dari kalimat topik begitu ya. Jadi misalnya menjelaskan Gunung Merapi, kemudian Gunung Merapi di Indonesia gitu. Apa ciri Gunung Merapi, kemudian apa sih misalnya nama-nama Gunung Merapi di Indonesia, kemudian ciri-ciri Gunung Merapi dan seterusnya begitu ya. Itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas bukan. Jadi yang tadi di Indonesia terdapat Gunung Merapi gitu. Ada beberapa jenis Gunung Merapi di Indonesia. Nah, disebutkan jenis pertama apa, jenis kedua apa, jenis ketiga apa. Nah, kemudian itu merupakan kalimat topik dan kalimat penjelas langsung. Tetapi bagian yang kedua, kalimat topik, kemudian kalimat penjelas langsung, kemudian ada kalimat penjelas tak langsung. Jadi kalau misalnya ada kita sebutkan di Indonesia terdapat beberapa jenis Gunung Merapi. Disebutkanlah jenis Gunung Merapi yang pertama. Kemudian disebutkan lagi jenis Gunung Merapi yang ini terdapat di daerah ini dengan ciri-ciri ABC. Nah, itu berarti berundak-undak strukturnya ya. Jadi yang pertama kalimat penjelas, yang pertama kalimat topik, kemudian kalimat penjelas langsung, baru diiringi dengan kalimat penjelas tak langsung gitu ya. Itu kalau bagian yang ke B. Kemudian yang ketiga adalah kalimat penjelas tak langsung, kemudian baru kalimat topik. Jadi kalimat penjelas tak langsung, kalimat penjelas langsung baru kalimat topik. Ini maksudnya dibalik, kita jelaskan dahulu. Misalnya begini, pemuda itu berpostur tegap, ia berambut ikal, kemudian dia menggunakan kacamata, kemudian sehari-hari ia selalu menggunakan jaket
alma mater misalnya. Orang-orang menyebutnya atau memanggilnya Norman Hadi misalnya. Nah, itu berarti kalimat penjelas langsung baru nanti kalimat topiknya begitu ya. Jadi dijelaskan dahulu ciri-cirinya gitu atau dijelaskan sesuatu yang berkaitan dengan itu penjelas langsung baru disebutkan kalimat topiknya apa gitu. Ini kebalikan dari yang pertama tadi, kalimat topik dahulu baru kalimat penjelas langsung. Ini yang disebut dengan induktif begitu ya. Kemudian kalimat Misalnya dari ya, yang di tadi itu yang tak langsungnya yang mana ya Bu ya? yang mana? Yang kalimat penjelas tak langsung. Yang barusan Ibu contohkan tadi. Oh, yang tak langsung ya yang semuanya, yang ciri-ciri itu kan kan itu setara. Misalnya dia pemuda yang tinggi tegap gitu, rambutnya ikal, terus ini. Nah, dialah sosok pemuda yang yang dipanggil orang-orang dengan nama Norman Hadi misalnya gitu. Itu kesimpulannya gitu atau kalimat topiknya begitu ya. Bisa difahami ya? Contoh yang lain misalnya begini. Warnanya merah muda begitu ya. Kelopaknya itu sangat banyak gitu. Kalau kelopaknya terdiri atas beberapa buah, kemudian dia memiliki memiliki bau yang sangat wangi, kemudian orang-orang biasa menggunakannya untuk ini. Itulah misalnya yang disebut dengan bunga mawar gitu ya, kurang lebih. Nah itu jadi penjelas dahulu baru kalimat topik. Bisa dipahami ya? Tadi siapa yang bertanya? Halo? Terdengar Saya tidak suara saya? terdengar Ya, kok Bu, tapi masih ya, sambil mencerna. Ya, jadi penjelasnya terus topiknya yang mawar tadi itu. Dia adalah iya. Jadi simpulannya itulah tapi yang lainnya disebut tadi dengan adalah langsung tadi. iya. Nah kalau Oke. tidak, yang di sini kalimat penjelas tak langsung. Sekarang kalau kalimat penjelas tak langsung itu berarti dia di bawah dari itu begitu ya. Misalnya tentang mawar tadi gitu ya. Ciri misalnya kita menyebutkan dahulu fungsi putik gitu ya, fungsi putik di dalam di dalam bunga. Tidak, misalnya untuk bunga mawar gitu. Bunga mawar ada putiknya sih, tidak sih. Atau kelopak ya. Kelopak bunga mawar itu mudah gugur atau mudah layu gitu. Dia hanya bertahan misalnya sekian jam ketika setelah dipetik dari pohonnya. Kemudian baru kelopak merupakan bagian dari bunga mawar gitu. Selain kelopak ada ini gitu ya. Terus baru nanti tentang bunga mawarnya. Jadi berundak-undak gitu ya, kalimat penjelas tak langsung, baru kalimat langsung, baru kalimat topik, baru menjelaskan mawarnya. Contoh-contoh yang lebih lengkap mungkin akan kita bahas di bawah ya. Jadi ini struktur paragraf pertama nih, kalimat topik, kemudian kalimat penjelas langsung, kalimat penjelas langsung nanti ada 2, ada 3, ada 5 begitu ya, minimal itu 2 minimal ya. Contohnya ini contohnya agak rumit ya, kalau tadi saya contohkan mungkin yang ringan-ringan, ini kalimat topiknya misalnya begini. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama. Ini kan tadi ya, jenis-jenis tadi saya contohkan jenis-jenis gunung Merapi di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa jenis gunung Merapi. Nah, jelaskan satu-satu. Ini juga sama ya. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu A, B, C, D. Kemudian dijelaskan A itu apa, B itu apa, C itu apa. Bisa difahami ya di sini? Bisa dipahami? Bisa Bu, bisa. Saya. Oke. Sekarang paragraf dikatakan memenuhi unsur kesatuan jika tadi memiliki kesatuan
paragraf yang baik itu memiliki kesatuan, memiliki kepaduan. Kesatuan artinya memang menyatu dalam satu paragraf, terus padu itu dari segi isinya ya. Kemudian lengkap, tuntas, kemudian memiliki konsistensi sudut pandang. Kalau tadi menyebut dia, nanti seterusnya juga dia. Jangan yang satu dia, yang satu iya, yang satu apa gitu, yang lain. Atau misalnya begini, yang pertama dalam kalimat pertama menyebut saya, kalimat kedua menyebut aku, kalimat ketiga menyebut kami, kalimat keempat menyebut kita. Nah, itu tidak konsisten sudut pandangnya. Kemudian runtut, artinya urutan informasinya keluar satu persatu. Baik, untuk kesatuan dan contoh kesatuan paragraf, saya minta Anisya menjelaskannya. Silakan Anissa. Ya, Bu. Silakan menjelaskan. Yang di share screen ini ya, Bu? Maksudnya? Oh ya, baru ganti, Bu. Ya. Jadi salah satu syarat-syarat yang paragraf yang baik itu yang pertama kesatuan. Paragraf dikatakan memenuhi unsur kesatuan jika hanya mengandung satu gagasan utama. Kemudian kalimat-kalimat dalam paragraf itu mengarah pada satu pokok permasalahan. Jadi kayak kalau misalnya dia bahasnya tentang tadi sistem komunikasi gitu ya, dia bahasnya tentang sistem komunikasi aja, nggak ada dua topik. Kemudian tidak terdapat kalimat yang menyimpang dari ide pokok. Jadi penjelasan-penjelasan yang ada di kalimat selanjutnya itu masih membahas mengenai si sistem komunikasi tadi. Kemudian semua informasi yang ada di dalam paragraf dikendalikan oleh gagasan utama. Sama yang terakhir, informasi-informasi dalam paragraf harus terfokus pada gagasan atau teknik utama. Kemudian ini contoh untuk kesatuan paragraf. Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya, angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada, seperti halnya gamelan dan alat tradisional lain. Tahun 1938, angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik layaknya alat musik barat seperti piano. Paragraf tersebut hanya mengandung satu gagasan utama, yaitu mengenai angklung. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya seperti penjelasan bahan yang digunakan, kemudian tangga nada yang digunakan pada alat musik itu, dan tahun mulainya itu merupakan kalimat penjelas yang mendukung penjelasan si angklung. Kemudian tidak ada kalimat yang informasinya menyimpang dari gagasan utama atau tidak ada yang membahas misalnya kayak piano. Kan kalau yang untuk kalimat terakhir itu piano cuman sebagai ibarat aja, tapi dia nggak menjelaskan lebih lanjut mengenai pianonya. Iya, betul. Kalau misalnya angklung kan berbahan di sini bambu ya. Iya. Kemudian diteruskan misalnya bambu saat ini sulit didapat di Indonesia. Nah, itu berarti menyimpang. Sudah bicara bukan angklung lagi tetapi berbicara bambu gitu. Bisa difahami ya yang menyimpang itu bagaimana ya? Bisa, Bu. Oke, iya begitu. Jadi kalau dijelaskan tentang bambunya atau tadi dijelaskan tentang pianonya itu berarti sudah berbeda gitu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya tentang Hafiz Redho, kepaduan. Ya, Bu. Kepaduan. Bentar. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika
Terdapat jalinan yang sistematis dan logis antar kalimat serta tidak ada informasi yang meloncat. 2. Terdapat keserasian hubungan antar kalimat. 3. Jalinan antar kalimat menggunakan alat kohesi, gramatikal, dan leksikal. Dan keempat, kalimat-kalimatnya gramatikal, paralel atau sejajar dan berkaitan satu sama lain. Terus, masih lanjut nggak, Bu? Ya, lanjutkan. Ya, apa yang disebut dengan kohesi itu? Kemudian Kohesi. alat kohesi gramatikal itu apa? Alat kohesi leksikal itu apa? Di sini alat kohesi gramatikal tuh ada 3, referensi, substitusi, sama konjungsi. Referensi itu acuannya, substitusi itu penyulihan, atau kata ganti juga bisa nggak, Bu? Substitusi. Iya, referensi itu yang pengacuan ya. Iya, Iya, referensi itu iya bisa kata ganti. bisa. Ya, terus konjungsi itu kata hubungnya. Terus alat kohesi leksikal itu ada repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, sama meronimi. Kalau pengertiannya Ya, belum itu, belum nyari. ya. Iya. Jadi oke, saya jelaskan ya. Misalnya untuk referensi itu pengacuan. Tadi sudah saya sampaikan ya, misalnya dalam sebuah kalimat Hafiz Ridho saat ini sedang sangat sibuk. Ia sedang mengerjakan tugas kuliah misalnya. Nah, ia itu merupakan pengganti dari atau pengacuan ianya itu siapa? Itu menuju ke Hafiz Ridho. Atau mungkin begini, bisa juga itu atau bisa juga ke sana misalnya. Kami sedang melakukan perjalanan ke ke pantai. Di sana, nah kalimat di sana itu di sananya itu menuju di pantai gitu. Itu namanya pengacuan. Kemudian substitusi misalnya Hafiz Ridho Hafiz Ridho merupakan seorang mahasiswa STAN, pemuda yang berambut pendek itu atau pemuda yang berkacamata itu. Nah, Hafiz Ridho itu disubstitusi, disulih itu dengan menjadi pemuda yang berkacamata itu. Nah, pemuda yang berkacamata itu berarti substitusi dari si Hafiz Ridho. Siapa dia? Dia adalah Hafiz Ridho itu. Bisa dipahami ya, Mas ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu, bisa. Ya, kemudian konjungsi. Nah, konjungsi itu kata penghubung, baik intra kalimat maupun antar kalimat. Dalam pembahasan kata kan sudah disebutkan ya, konjungsi ada intra kalimat, ada antar kalimat, ada konjungsi dalam kalimat kemarin itu koordinatif, ada konjungsi subordinatif. Jangan lupa ya, karena itu merupakan bekal. Jadi apa yang sudah dipelajari dalam huruf, dalam kata, dalam kalimat itu masuk semua nanti di dalam paragraf. Digunakan semuanya ya dalam paragraf. Kemudian apa sih yang disebut dengan alat, kalau tadi gramatikal. Sudah dijelaskan ya antara referensi, substitusi, konjungsi. Apa sih yang dimaksud dengan alat kohesi leksikal? Alat kohesi leksikal adalah penanda leksikal ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu bisa jadi kita mengulang informasi ya. Jadi repetisi itu mengulang kalimat tertentu begitu. Kemudian misalnya sinonimi ya. Sinonimi itu berarti kita menyebutkan kata dengan makna yang sama begitu ya. Itu sinonimi. Antonimi berarti lawannya. Hiponimi ini sebenarnya pembahasan di dalam bentuk dan pilihan kata ya. Hiponimi itu yang kemarin sudah disebutkan ya, bahwa dia merupakan kata yang di atasnya ya. Jadi kalau yang disebut misalnya mata, telinga, mata, hidung, mulut itu hiponimi dari wajah atau meronimi dari wajah? Ada yang ingat dalam BPK kemarin?
Halo? Ada yang ingat tidak? Lupa ya? Lupa, Bu. Monica. Monica, oh, yang sudah dipelajari jangan dilupakan ya. Monica, silakan. Izin Bu, yang Monica lagi sakit ini Bu, sakit Iya. gigi tadi dia baru. Jadi dia izin ngechat. Saya gantikan boleh Bu? Siapa nih? Putri Mulandari. Silakan. Yang tadi bagian dari wajah yaitu meronimi Bu. Jadi dia kayak bagian dari keseluruhan gitu. Misalnya itu atap dengan rumah. Jadi kan, jadi atap itu bagian dari rumah gitu. Apa yang atap dari? Oh, Meronimi. yang mana? Meronimi. Untuk yang tadi wajah? Yang mata dan sebagainya? Kalau dia wajah, itu matanya ya Bu, Tadi, dari meroniminya. iya, saya kan tadi bertanya wajah hidung, mata, mulut itu apa berhubungannya dengan wajah tuh apa? Hiponimi atau meronimi? Meronimi Bu. Jadi mata, hidung itu ya Oke, bagian jadi dari kalau wajah. Oke, bisa dipahami ya. Yang lain harus mengingat betul ini. Kalau hiponimi itu berarti jenis-jenis ya. Misalnya mungkin wajahnya berminyak, wajahnya berkulit kering gitu. Nah, itu berarti hiponimi, jenis-jenis wajah gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa, Bu, bisa. Ini tadi alat kohesi gramatikal, kohesi leksikal. Nah, sekarang kata ganti ya. Kata ganti ini sebagai bentuk dari referensi ya, pengecualian. Misalnya ia tunggal, mereka, jamaknya tunggal ya. Kemudian umum itu ini dan itu. Rekan mahasiswa yang paling banyak kesalahan itu terdapat pada kata ganti kami dan kita. Jadi kebanyakan orang menganggap bahwa ketika melaporkan sesuatu itu menyebutkan kita. Kita sudah makan kok gitu. Padahal dia sedang memberitahu, misalnya katakanlah ditanya ya, kamu dari mana saja gitu, dari tadi ditunggu untuk makan siang gitu misalnya, oh iya, kita udah makan kok tadi di sana gitu. Padahal yang dimaksud adalah bukan kita tetapi kami gitu ya. Jadi kalau kedua orang kedua tidak diajak bicara, itu berarti kami. Tapi kalau orang yang kedua, kita, itu berarti kan yang diajak ngobrol juga termasuk misalnya kita bersama-sama yuk pergi ke sana gitu. Nah, kita ke sana yuk. Nah, itu berarti orang yang kita ajak bicara itu berarti ikut gitu. Tapi kalau sedang melaporkan kegiatan kita dan orang ketiga kepada orang kedua, jadi orang pertama dan ketiga, misalnya saya dan teman saya, kemudian saya menyampaikan ke orang tua misalnya ya, tadi kami sudah makan gitu, berarti kami itu si orang tua ini tidak ikut serta, tetapi saya dan kawan saya misalnya, bisa dipahami ya sampai sini. Ini yang sering terjadi kesalahan di dalam kata ganti. Kata ganti persona kami dan kita. Ini substitusi ya, misalnya tadi sudah disampaikan ya contoh substitusi ya. Belanda itu disulih dengan negara kincir angin. Tadi Mas Ridho apa itu pemuda yang berambut berkacamata gitu ya. Macam-macam itu bentuk substitusi. Ini kata penghubung kemarin sudah, lebih lagi tambahan sesungguhnya ya lanjutan bahkan kecuali itu, oleh sebab itu, dengan demikian, sebelum, sesudah, sewaktu, dan seterusnya. Ini contoh kepaduan paragraf. Ya, paragraf yang padu, misalnya di sini ada tentang Leo Messi, ya, Lionel Messi, bintang Barcelona. Nah, kemudian ini ada tulisan juga di bawahnya Barcelona ya. Kemudian yang
Sekarang saya minta di manakah substitusi dari contoh kepaduan paragraf ini? Roughly. Substitusinya ada dalam paragraf ini. Ya, silakan. Silakan. Rosi, Iya, Bu. silakan. Substitusinya pria kelahiran Rosario 24 Juni 1984. Itu mensubstitusi apa? Lionel Messi. Oke, apalagi? Ada lagi tidak substitusinya? Bintang timnas Argentina juga merujuk pada Lionel Messi. Oke, baik. Selanjutnya, Arfandi. Ada tidak konjungsi di sana? Arfandi? Ya, Bu. Ya, ada konjungsi tidak di situ? Ada, Bu. Apa? Dan 9 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Terus dan atau Hah? Iya. pada Kalau musim konjungsi antar ini ya, antar kalimat, ada tidak? Kan konjungsi antar menghubungkan kalimat ya. antara kalimat satu dan kalimat yang lain. Bahkan, Bu. Oke, ya itu Bahkan Lionel bahkan Messi ya. menjadi pencetak gol terbanyak. Ya, Bu. Ya. Kalimat sebelumnya. Cukup bisa dipahami ya. Selanjutnya tentang kelengkapan atau ketuntasan. Elizabeth, silakan. Kelengkapan dan atau ketuntasan, membicarakan seluk-beluk gagasan utama secara terperinci, sudah mengandung semua informasi yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Kemudian kelengkapan berarti informasi yang disampaikan dalam paragraf sudah lengkap dalam mendukung gagasan utama sehingga pembaca memperoleh informasi yang utuh. Kemudian kelengkapan juga berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara utuh dan menyeluruh. Langsung contohnya, coba bagaimana? Jelaskan mengapa contoh itu disebut lengkap. Contoh kalimatnya, Bu. Contohnya yaitu pria ini ialah seorang insinyur ternama Indonesia, yaitu Profesor R.M. Sediatmo, dikenal atas penemuannya mengenai fondasi untuk bangunan yang disebut Cakarayam. Sistem fondasi Cakarayam sangat sederhana hingga sangat cocok diterapkan di daerah yang sukar mendapatkan peralatan modern dan tenaga ahli. Sampai batas-batas tertentu, sistem ini dapat menggantikan fondasi tiang pancang. Untuk gedung berlantai 3 sampai dengan 4, misalnya sistem Cakarayam, biayanya akan sama dengan fondasi tiang pancang 12 meter. Oke, mengapa disebut lengkap atau tuntas? Karena di paragraf ini sudah menjelaskan penemuan dari si Profesor R.M. Sediatmo ini tentang penemuannya itu sistem Cakarayam yang menggantikan fondasi tiang pancang. Oke. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketuntasan itu
dilihat dari informasinya ya. Kalau kelengkapan atau ketuntasan itu dilihat dari informasinya. Apakah informasinya itu sudah cukup atau tidak begitu ya. Kalau di sini tentang yang disebut dengan cakar ayam berarti dia menjelaskan semuanya tentang cakar ayam gitu secara tuntas ya. Misalnya dilihat dari fungsinya, dari bentuknya. Ini kan ada yang sangat sederhana gitu ya. Bentuknya itu sangat sederhana, terus manfaatnya, bagaimana caranya gitu ya, penggunaannya itu berarti tuntas, cukup tuntas. Tetapi kalau kita misalnya menjelaskan pria ini seorang insinyur ternama di Indonesia namanya ini, kemudian dia menginformasikan penemuan pondasi untuk bangunan disebut cakar ayam, tapi cakar ayam kemudian tidak dijelaskan lagi begitu ya. Apa sih yang yang disebut dengan cakar ayam, kemudian dia langsung beralih lagi begitu ya untuk topik yang lain. Nah, itu berarti tidak tuntas gitu. Baik, selanjutnya Niken tentang keruntutan. Oke. Jadi keruntutan itu adalah uraian yang sistematis, baik yang dimulai dari sesuatu yang mengarah ke arah positif maupun sebaliknya. Keruntutan itu sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Selanjutnya, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikirannya penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang berbentuk paragraf. Hubungan formalitas itu menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Nah, ada beberapa model urutan informasi. Contohnya itu seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, tingkat apresiatif, sebab akibat, tanya jawab, dan sebagainya. Contoh keruntutan paragraf itu Mas Said dan Anggun berdiri menyambut tamu yang berdatangan ke pesta itu. Di tengah ruang tamu yang megah itu dipasang sebuah patung Garuda yang dibawa Mas Said dari Bali. Di sekitar patung itulah para tamu berdiri mengobrol sambil menikmati makanan dan minuman. Di belakang ruangan mengalun suara piano yang dimainkan Ratna. Seorang penyanyi cantik melantunkan lagu Since I Met You, Baby di samping Ratna. Kira-kira itu runtut dalam hal apa? Runtut dalam hal, sebentar Bu, di tengah. Dalam sebab akibat tempat ya, bukan. Apa kira-kira? Sepertinya alur, iya ya. Di sekitar patung kejadian apa ya, Bu? Ini tentang tempat ya, jadi Ya, coba diperhatikan di tengah ruang pesta, itu kan penjelasan pertama ya. Jadi pertama menyambut tamu itu dalam pesta, kemudian dijelaskan di tengah ruang pesta. Kemudian di tengah ruang pesta itu ada patung. Nah, dijelaskan lagi di sekitar patung itu ada apa. Kemudian dari belakang ruangan ada dari belakang ruang pesta itu ada suara mengalun, nah seterusnya begitu ya. Itu kalau urutan tempat. Kemudian kalau urutan waktu bagaimana? Kalau misalnya kita menceritakan aktivitas kita sehari-hari, bisa sejak bangun tidur, itu kan berarti ada urutan waktu ya. Bangun tidur gitu, aku segera menyiapkan diri untuk pergi ke kampus. Kemudian dalam perjalanan aku melakukan hal yang lain gitu ya, melakukan aktivitas apa. Kemudian setelah pulang dari kampus, biasanya aku mampir ke perpustakaan untuk mencari buku referensi yang dibutuhkan. Pulang dari perpustakaan, aku mengikuti kegiatan apa. Nah, itu berarti urutan waktu, gitu ya. Tuh.
Kalau urutan sebab akibat ya sebabnya dahulu, baru akibatnya begitu ya disampaikan. Itu urutan-urutan. Yang jelas memang dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari terbesar ke yang kecil. Kalau misalnya kita menyampaikan hari misalnya kan itu tidak mungkin kita menyampaikan misalnya Rabu, Kamis, kemudian Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, Minggu misalnya. Itu acak begitu ya. Jadi harus urutan itu ya sesuai dengan urutan baik dari segi waktu, dari tempat, khusus umum gitu, atau kemudian tingkat ya. Tingkat itu misalnya ketika menjelaskan sesuatu tentu saja kita harus pertama, kedua, ketiga, tidak mungkin misalnya ketiga. Nah, sebelum ketiga itu atau kedua gitu, kemudian kembali ke yang pertama, nah itu tidak itu ya, tidak runtut atau tidak acak gitu. Nah, ini masih sama konsistensi sudut pandang. Ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa kalau sudut pandang itu orang pertama seperti aku dan saya, berarti seterusnya aku atau seterusnya saya gitu ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian sudut pandang orang ketiga dia, atau iya, atau nama gitu. Kalau dia terus, bapak itu terus, iya terus begitu ya. Kemudian sudah pandang pengamat yaitu penulis, misalnya saya gitu ya, sebagai penulis begitu ya, sebagai peneliti atau mungkin pengarang gitu atau apa gitu ya, atau saya atau aku. Sudut pandang campuran itu kombinasi. Nah, ini contoh konsistensi sudut pandang ya. Sebagai seorang guru kita ya, itu berarti orang yang pembaca itu diajak untuk bersama-sama, karena itu menyebutnya kita. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan kualitas. Kemudian kita dapat mengatasinya dengan membuat apa? Kemudian media tersebut dapat kita buat. Nah, itu berarti kita semuanya ini sudah urutan tentang konsistensi sudut pandang. Baik, selanjutnya tentang jenis paragraf. Dapat diingat ya, jenis paragraf itu terdiri atas 5. Yang pertama adalah terdiri atas 2 ya, berdasarkan pola penalarannya. Tadi deduktif, induktif, campuran, ineratif, dan menyebar. Kemudian berdasarkan pola urutannya ada pembuka dahulu, kemudian ada isinya, ada penutup. Nah, biasanya isinya itu lebih banyak daripada pembuka dan penutup. Jangan sampai pembukaannya panjang, isinya 1, kemudian langsung ditutup gitu ya. Jadi isi yang harus lebih luas. Kemudian berdasarkan gaya atau tuturan, ada yang disebut narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Ini masih konteks yang lama ya, oke dah. Paragraf deduktif. Silakan. Syafa Salsabila. Selanjutnya tentang paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik diikuti dengan kalimat-kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas kalimat topik. Contohnya, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Tenaga kerja yang terampil adalah yang mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki dan disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga disiplin dan jujur. Oke, itu inti dari, sudah ya? Halo? Halo, terdengar tidak? Iya, Bu, terdengar.
Ya, itu tadi deduktif berarti yang kalau deduktif ini hal yang besar dulu atau yang kecil-kecil dulu yang disampaikan? Kalau deduktif. Gimana? Neng? Hal utama atau hal besar dulu atau justru hal yang kecil dan penjelas dulu kalau deduktif? Hal utama dulu, Bu. Oke, deduktif itu hal utama. Kemudian, nah ini yang induktif itu justru yang kecil-kecil dahulu atau yang penjelas dulu begitu ya. Kebalikan dari deduktif gitu ya. Bisa dipahami ya. Nanti dicari apa namanya? Ini contohnya misalnya tentang salju yang turun dari langit gitu ya. Ini kan dijelaskan yang kecil-kecil dulu, kemudian apa sih bentuk beberapa kota disulap dengan nuansa putih gitu ya. Itu berarti suasananya, kemudian hawa dinginnya. Nah, itu baru disebutkan inilah musim dingin gitu. Ini sebenarnya menjelaskan musim dingin, tetapi ciri-ciri musim dingin dulu yang disebutkan. Itu adalah induktif. Kemudian paragraf deduktif induktif ini berarti campuran. Ada yang bagian depan gitu ya, deduktif dahulu, kemudian diiringi dengan induktif, kemudian pada bagian akhir hanya merupakan bentuk pengulangan ya. Kemudian ineratif ini berarti diawali dan diakhiri dengan gagasan penjelas. Nah, ini yang di tengah ya. Kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Selanjutnya adalah paragraf dengan ide pokok menyebar. Menyebar maksudnya ini sulit di mana sih kalimat utamanya itu sulit diambil gitu, sulit dipilih gitu, apa ada di tengah, ada di akhir atau di awal begitu. Itu sulit, oleh karena itu kalau untuk ide pokok yang menyebar berarti harus dengan konklusi atau harus disimpulkan. Simpulannya apa sih gitu ya, untuk ide pokok menyebar. Baik, kemudian pola berdasarkan pola urutan, ada pembuka, ada isi, ada penutup. Jadi kalau misalnya menyampaikan sesuatu itu kan tentu didahului dengan pembuka ya atau pendahuluan. Jadi apa sih yang disebut biasanya kalau pendahuluan itu pengertian isinya ya, asam urat merupakan, nah itu berarti pengertian. Baru dijelaskan tuh isinya asam urat itu fungsinya apa sih yang menyebabkan asam urat, kemudian kalau sakit asam urat pengobatannya apa, seterusnya. Kemudian yang penutup itu baru bagian akhir ya, simpulannya. Jadi di dalam penutup itu berarti kita simpulkan sesuatu berdasarkan uraian di atas gitu ya, dan seterusnya. Kemudian tentang narasi, contoh paragraf narasi. Narasi itu intinya adalah sesuatu yang dialami penulis, kemudian menceritakan rangkaian peristiwa atau penalaran manusia berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu, kemudian menggunakan dimensi waktu ya, urutan waktu. Sebenarnya kalau di dalam teks disebut hal yang teks naratif begitu ya. Kemudian ini deskriptif, itu menggambarkan objek sejelas-jelasnya secara terperinci. Oke, tentang ini mungkin nanti akan saya diskusikan dengan pengajar yang lain, karena sebenarnya ada teori yang lebih mutakhir ya dari ini. Ini masih menggunakan teori yang lama ya dari ya kurang tepat lah menurut saya. Nanti coba saya diskusikan dahulu tentang jenis-jenis ini dulu ya, sampai sini saja, sampai pola urutan ya untuk yang narasi dan yang lainnya boleh dibaca, tetapi nanti mungkin ada penambahannya ya. Ini argumentasi ini ya. Jadi disesuaikan dahulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita beralih ke WA. Saya minta setiap orang untuk membuat satu jenis paragraf kemudian diberi ciri. Misalnya, ini merupakan paragraf induktif. Ini merupakan paragraf dengan pola
kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini merupakan paragraf dengan kalimat kalimat penjelas tak langsung, kalimat penjelas langsung, dan kalimat penjelas kalimat utama begitu ya, dan seterusnya. Mohon untuk tugas ini setiap jenis paragraf itu bisa diungkapkan contohnya. Jangan beramai-ramai memilih hanya satu jenis paragraf saja, misalnya induktif saja begitu, atau oh saya ini aja deh yang berdasarkan pola urutan, jadi ada pembuka, ada isi, ada penutup begitu. Tetapi terbagi ya, mohon koordinator bisa membaginya. Cukup satu orang satu paragraf saja, tetapi dijelaskan paragraf apa, kemudian mana yang disebut kalau deduktif, mana mengapa disebut deduktif gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Tugasnya bisa ya dipahami ya. Oke. Silakan kita beralih ke WA. Intinya tadi ketika menggunakan paragraf usahakan ya. Misalnya ini paragraf yang runtut begitu ya. Berarti keruntutannya itu dilihat dari apa? Misalnya Anda membuat keruntutannya itu dilihat dari konsistensi sudut pandang atau dari pengacuannya atau yang lainnya gitu ya. Itu penjelasannya, cukup satu paragraf, tidak perlu terlalu panjang, boleh membuat sendiri kalimatnya, boleh menyempurnakan kalimat ngambil dari mana saja dari internet, boleh seutuhnya buatan sendiri gitu ya. Yang penting Anda memahami bahwa jenis paragrafnya apa, kemudian runtut atau tidaknya itu Anda komentari begitu ya. Jadi kalau misalnya ada paragraf yang Anda ambil topiknya dari internet, dari mana saja, satu paragraf, kemudian tidak runtut, berarti Anda runtutkan dahulu, kemudian baru dikomentari ini sudah disebut paragraf induktif dan sudah runtut karena gini gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi tidak boleh tidak mengarang sendiri gitu ya, ngambil dari mana saja. Oke, sudah cukup saya rasa. Kita beralih ke WA. Saya tunggu catatannya. Ini ada yang tinggal di Semarang tidak? Rekan-rekan mahasiswa ada yang tinggal di Semarang? Bintang, Bu, mungkin. Yang lainnya banyak kan di Jakarta ya? Enggak dong, Bu. Justru malah banyak yang di mana-mana. Oh, banyak yang di mana-mana ya? Jarang malah. Gitu ya. Ya, saya kebetulan sedang berada di Jawa Tengah gitu ya. Dan ini kadang-kadang makanya saya ngecek terus sinyal karena di daerah yang tidak terlalu. Kenapa? Pindah-pindah terus karena kerja gitu. Iya, jadi sedang bertugas. Kalau kemarin mungkin di Bogor, kemarin di Bandung. Tetap stay safe saja. Ya, disambi-sambi. Ya, tetapi saya senang ya, jadi terpancing juga bagi saya untuk mengingat-ingat yang sudah diketahui sebelumnya begitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kita bertemu di ruang WA ya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Bu.